Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas PAIC. Pada mata kuliah studi materi fikih di MTS dan MA ini, kami berkesempatan untuk mempresentasikan makalah mengenai analisis materi fikih MTS kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Dan kami akan menyampaikan materi mengenai ketentuan sujud syukur, ketentuan sujud tilawah, ketentuan puasa, dan juga zakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menjelaskan mengenai ketentuan sujud syukur dan sujud tilawah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat. Adapun dilakukannya sujud syukur ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang itu melakukan sujud syukur ada beberapa sebab. Misalnya kedatangan nikmat, kemenangan atas sesuatu, kemudian kedatangan seseorang yang diharapkan, kemudian selamat dari musibah, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat dari sujud syukur ini, yang pertama yaitu Islam, kedua berakal, ketiga menutup aurat, keempat suci dari hadas, dan juga menghadap ke kiblat. Kemudian rukun dari sujud syukur ini yang pertama yaitu niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud sebagaimana sujud dalam sholat ya, keempat duduk setelah sujud, dan yang kelima salam. Oke, selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang bisa dilakukan di luar dan di dalam sholat, yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Ini menurut beberapa ulama itu ada yang berpendapat sunnah dan ada juga yang berpendapat wajib. Adapun syarat dari sujud tilawah ini ketika di luar sholat itu yang pertama bacaannya harus disyariatkan. Kemudian bacaan tersebut disengaja. Kemudian yang dibaca adalah seluruh ayat sajadah. Kemudian yang keempat, tidak memisahkan antara bacaan ayat sajadah dengan sujudnya itu dalam waktu yang lama. Kemudian yang kelima, bacaannya itu berasal dari satu orang, dan yang keenam, suci dari dua hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, dan lain sebagainya, itu sebagaimana ketika melaksanakan sholat. Nah, jika di dalam sholat syaratnya itu seperti yang di luar sholat, tapi ditambah dengan dua hal, yaitu bacaannya tidak disengaja karena untuk melakukan sujud, dan yang melakukan sujud adalah orang yang membacanya. Itu kalau makmum ya harus wajib mengikuti imam dalam melaksanakan sujud tilawah. Nah, kemudian rukun dari sujud tilawah itu pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud satu kali sebagaimana sujud dalam sholat, yang keempat duduk sesudah sujud dengan tumakninah tanpa tasyahud, yang kelima mengucap salam sembari menoleh ke kanan. Nah, mengucap salam sembari menoleh ke kanan itu wajib, sedangkan mengucap salam sembari menoleh ke kiri itu sunnah. Adapun sunnah-sunnah dari sujud tilawah ini ada beberapa hal. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian takbir ketika hendak sujud dan setelah bangkit dari sujud. Yang ketiga, membaca doa ketika sujud. Yang keempat, salam yang kedua. Dan yang kelima, jika seseorang membaca atau mendengar ayat sajadah tetapi ia tidak bisa melakukan sujud tilawah karena ada alasan yang syar'i yang menghalanginya, maka sebagai gantinya bisa membaca bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Kemudian ayat-ayat sajadah itu sudah disebutkan di dalam makalah, ada banyak ya, ada kurang lebih 14. Nah, seperti Quran surat Al-A'raf ayat 206, kemudian An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 107, dan lain sebagainya sebagaimana yang sudah disebutkan dalam makalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ketentuan ibadah puasa.
Puasa itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Kata puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu as-saumu yang berarti mencegah atau menahan. Menurut fikih, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat puasa itu ada dua, yaitu syarat wajib dan juga syarat sahnya puasa. Syarat wajib puasa itu meliputi Islam, berakal, balik, mampu berpuasa, mukim, dan juga tidak sedang berhalangan. Syarat sahnya puasa itu meliputi Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, dan juga bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Rukun puasa itu terdiri dari niat dan juga meninggalkan serta menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa itu terdiri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hanya wajib untuk diganti, seperti muntah dengan sengaja, haid dan nifas, meneruskan makan setelah makan karena lupa, makan dan minum, ragu, berubah niat, murtad. Yang kedua yaitu wajib berpuasa serta membayar kafarat. Yang dimaksud di sini yaitu pasangan suami istri yang melakukan jima atau hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Kafarat yang harus dibayarkan itu ada 3 pilihan, yaitu memerdekakan seorang budak, memberi makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan secara berturut-turut. Yang selanjutnya yaitu keadaan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, yaitu musafir, wanita yang sedang hamil dan menyusui, sakit keras, orang yang sudah tua renta, anak kecil, orang gila, dan juga wanita yang sedang haid. Puasa itu memiliki beberapa hikmah, diantaranya yaitu melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih tabah serta sabar, tercapainya derajat ketakwaan seseorang, menjadikan seseorang itu lebih peduli terhadap sesama, mempererat tali silaturahmi, membiasakan diri untuk berhati-hati dalam berbuat. Macam-macam puasa itu terdiri dari puasa wajib dan juga puasa sunnah. Yang termasuk puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Yang termasuk puasa sunnah yaitu puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura, dan juga puasa di bulan Sya'ban. Selain itu, ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Jadi ada beberapa hari yang diharamkan untuk seorang muslim itu berpuasa, diantaranya yaitu hari raya Aidain, hari Tasyrik, hari Jumat. Pada hari Jumat itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, kecuali sebelum dan sesudahnya itu berpuasa. Dan yang terakhir yaitu hari Syak. Poin C yaitu zakat. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa itu adalah suci, bertambah, dan tumbuh atau berkembang. Secara istilah, zakat adalah suatu kewajiban mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau berhak menerima zakat atau mustahik dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum melaksanakan zakat itu adalah wajib bagi seorang umat muslim. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik itu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riwab, warim, sabilillah, dan ibnu sabil. Adapun orang yang tidak dapat menerima zakat yaitu orang yang sudah kaya atau orang yang sudah mempunyai rezeki banyak, budak, non-muslim, dan lain sebagainya. Macam-macam zakat itu juga dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.